رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. والصلاة والسلام على سيدي ولد أدنان وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في سبيل الرحمن. أما بعد، على هذه النية ولكل نية صالحة جامعة دافعة بأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. وبالسند متصل الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأدام نفعا في علومه وبكم في الدارين آمين. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Fattahu ya Alim. Amin. Ya Fattahu ya Alim. Amin. Iftah abwaab qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaab ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أهلنا وأولادنا وذريتنا وسلم جماعتنا ولا سيما جماعة ملك من آفات الدنيا والآخرة ولا تسلب وقتنا زاع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا وفقنا واشف مرضانا وصحح أسالنا وقوي أعمالنا واهدنا سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang terhormat pengurus mulik, bapak-bapak, para jamaah mulik yang saya muliakan. Sore ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bertemu bermuajahat di musala mulik yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pilihan bapak-bapak hadir di majelis Quran sore ini. Saya doakan semuanya masuk surga. Amin. Badannya sehat. Amin. Umurnya panjang. Amin. Imannya kuat. Amin. Ibadahnya giat. Amin. Prestasi kerjanya gemilang. Amin. Keluarganya sakinah. Amin. Dan bisa husnul khotimah. Sore ini kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir surat Al-Hasyr pada halaman 21, 3 baris dari bawah. Ya. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamatsali syaitani iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin kadziban minhu wa riya'a fakana 'aqibatahuma ayal ghawi wal maghwi wa quri'a birraf'is makana annahuma fin nari khalidina fiha wa dzalika jazaa'uz zalimin al kafirin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad liyaumil qiyamah wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kallazina nasullaha taraku ta'atahu
فأنساهم أنفسهم أن يقدموا لها خيرا أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وجعل فيه تمييز كالإنسان لرأيته خاشعا متشققا من خشية الله وتلك الأمثال المذكورة تضربها للناس لعلهم يتفكرون فيؤمنون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة السر والعلانية والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الطاهر عما لا يليق به السلام ذو السلامة من النقائص المؤمن مصدق رسوله بخلق المعجزة لهم المهيمن من حيمنا يحيمن إذا كان رقيبا على الشيء أي الشهيد على عباده بأعمالهم العزيز القوي الجبار جبر خلقه على ما أراد المتكبر أما لا يليق به سبحان الله نزه نفسه عما يشركون به والله خالق البارئ المنشئ من العدم المصور له الأسماء الحسنى التسعة وتسعون الوارد بها الحديث والحسنى مؤنث الأحسان يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم تقدم أولها. Ya, bagus, terima kasih. Bapak dan hadirin sekalian, yang barusan kita dengar adalah bagaimana Allah menjelaskan perilaku orang-orang musyrikin di Mekah yang sering mendengarkan ucapan, laporan, pemberitahuan dari kaum munafikin di Madinah. Seperti apa mereka mendengarkan itu dengan tekun, padahal itu adalah berasal dari syaitan. Yang kedua, kita diajarkan oleh Allah bagaimana menyikapi hidup agar hidup ini menjadi beruntung, sukses. Dan yang ketiga, Allah menjelaskan tentang siapa Allah, seperti apa zat Allah dengan asma'nya itu. Mari kita simak. Masaluhum, perumpamaan mereka juga katanya bisa ma'im dan mendengarkan minal munafikin dari orang munafik wa takhallufihim anhum dan meninggalkan diri katanya munafikin dari mereka kama zali syaitan, persis seperti bujukan syaitan. Jadi orang-orang munafik itu ngomongannya persis kayak orang seperti bujukan syaitan. Keluarnya manis padahal di belakangnya adalah pahit. Kelihatannya bagus padahal adalah buruk. Kama zali syaitan, seperti bujukan syaitan. Itu qala lil insan, ketika dia berkata kepada manusia, dia itu syaitan. Ukfur, kafirlah kamu katanya. Falamma kafara, maka tatkala manusia itu telah kafir, qala, ia berkata, syaitan berkata, inni bari'um minka, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Jadi syaitan punya kerjaan yang paling khas, suka nipu. Suka nipu. Jadi kalau orang suka nipu kayak setan. In akhafullah, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabbal Alamin, Tuhan semesta alam. Kadiban, perkataan dusta, minhul waliyaan, dari syaitan itu, dan karena riya. Sampai di sini pelajarannya apa? Ada sifat setan yang sejak dulu sampai sekarang dan sampai besok harus dijauhi.
apa itu? Suka menipu. Nabi Adam misalnya ditipu oleh iblis. Kata iblis kepada Nabi Adam, katanya, kalau kamu kepengen hidupmu kekal di akhirat, cobain tuh buah itu, buah kulbi. Padahal udah dikasih tahu sama Allah, semua boleh kamu makan, semua boleh kamu minum, wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Kalau mendekati pohon itu aja enggak boleh, apalagi makan buahnya. Tapi setan iblis itu menggoda Nabi Adam dengan bujukan, kalau kamu kekal abadi makan buah itu. Jadi dari dulu setan itu, iblis itu selalu menipu manusia. Kalau gitu gimana? Jangan tertipu oleh bisikan syaitan. Karena kalau kita mendengar adzan, ketika adzan terdengar, kita kepengen sholat, setan bisikin, baru juga adzan, masjid belum ada orang, baru muadzin doang berbuat. Padahal ngomong begitu akan membuat orang jadi terlena. Jadi mesti dilawan. Bapak misalnya mau ngaji hari Selasa, begitu mau berangkat ngaji, belum tentu datang ustadznya. Jarang mangkir kok dia, kalau mangkir bilang, siapa tahu sakit. Jadi didoain supaya sakit. Jadi kalau dengar bisikan begitu, lawan aja, datang aja. Bahwa kemudian ternyata tidak datang, misalnya saya nggak datang misalnya, tetap pahala karena niatnya sudah sampai, cuma nggak dapat ilmu. Jadi jangan mau dibisik syaitan. Fakana akibatahuma, maka adalah kesudahan keduanya, ayil ghawi, yakni yang sesat, wal marwi, dan yang disesatkan. Jadi manusia disesatkan oleh setan, setan juga yang sesat. Wa qura bi rafi ismakana, dan dibaca dengan rafa itu pakai doma, ya, dengan rafa sebagai isim kana. Fakana akibatuhuma, gitu kan. Kenapa dibaca pakai rafa? Karena isim kana, kata benda dari kana. Annahuma finnar, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka. Ya betul. Orang yang tertipu oleh syaitan dan setan itu sendiri. Misalnya orang macam Abu Jahal, Abu Lahab, itu tertipu oleh bisikan syaitan, dia akan masuk ke dalam nar. Begitu juga syaitan yang menggodanya. Khalidaini fiha, mereka kekal di dalamnya. Wadzalika jazaa'udz zalimin, demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Al-kafirin, orang-orang yang kafir. Sampai di sini setan itu kafir. Bedanya setan dengan manusia, manusia punya iman, punya akal, punya hawa nafsu. Kalau setan cuma punya akal dan punya hawa nafsu, iman nggak punya. Karena sejak dulu sudah dinyatakan Allah, wa kana minal kafirin, dan jadilah syaitan itu, iblis dan anak buahnya, sejak dulu kafir. Bapak hadirin sekalian, kesimpulan yang bisa kita angkat dari ayat ini adalah jangan tertipu oleh syaitan. Lalu apa solusinya? Ini ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Apa maknanya? Jagalah dirimu dari memperturutkan bisikan syaitan. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri, setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya lighadin, untuk hari esoknya. Jadi ayat ini mengingatkan kita, hidup ini mesti melakukan persiapan untuk apa? Menghadapi hari esok. Oleh para ulama di tafsir katakan hari esok liyaumil qiyamah, itulah hari kiamat. Jadi hidup yang bagus kalau melakukan persiapan optimal agar kiamat sukses. Pertanyaannya, persiapannya apa? Persiapan menghadapi hari kiamat bukan uang yang banyak, iman dan amal saleh.
Harta banyak juga belum tentu nolong dan tidak menjamin nolong. Tapi kalau iman dan amal soleh menjamin. Syukur kalau seperti orang makan mulia, udah hartanya banyak, imannya bagus. Amin. Amal solehnya banyak. Beruntung tuh Pak. Jangan udah bokeh nggak punya amal soleh, nggak ada imannya lagi. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau masih punya iman, masih punya mahal. Di mana mahalnya? Karena iman itu akan nolong kita. Harta banyak belum tentu bisa nolong. Tapi kalau iman yang bagus, amal soleh yang banyak, dia akan memberi berkah. Jadi doanya Pak Imam itu minta berkah terus. Jadi awal berkah dalam hidup, berkah dalam rezeki, berkah dalam amal. Wattaqullah, diulang lagi sama Allah. Dan bertakwalah kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa dalam satu ayat sampai diulang 2 kali perintah yang sama? Ulama ahli tafsir mengatakan dalam qawaidut tafsir mengatakan bahwa bila ada ayat yang diulang dalam satu kalimat menunjukkan pentingnya ulangan itu. Jadi hidup ini yang paling bagus sih dengan takwa. Itu sebabnya khotib Jumat pesannya cuma satu, takwa. Bukan yang lain. Kenapa? Kalau takwa insya Allah berkah. Kalau takwa insya Allah hidupnya baik. Kalau takwa insya Allah amalnya bagus. Kalau takwa itu dunia akan baik. Kalau gitu gimana? Takwa adalah pilihan yang paling pas. Kenapa kita mesti takwa sampai diulang 2 kali? Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat, kamu lakukan, kamu kerjakan. Berdasarkan ayat ini, kita mengamalkan apa aja pasti dibalas sama Allah. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Kalau gitu, karena yang baik dibalas, yang buruk dibalas, mendingan yang baik aja dikerjain. Itulah takwa. Dan dalam banyak hal orang takwa itu ada aja berkahnya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak pernah diduga. Banyak contoh. Saya punya banyak contoh jemaah yang karena ketakwaannya ada aja gitu. Allah angkat derajatnya dengan apa? Anaknya lulus sekolah dengan baik, terima kerja dengan gaji besar gitu. Itu ngangkat derajatnya. Ada lagi misalnya imam, saya dulu ngajar di Telkom Jakarta Barat di Tomang, pada masjid. Si imam itu di samping jadi imam juga suka ngurusin penceramah, ngajar, guru, ngingetin besok Pak pengajian gitu. Ingatkan lagi terus gitu, selalu tiap minggu. Tiba-tiba dipanggil kepala kantornya ke kamarnya kepala kantor, ruangannya. Kamu mau nggak pergi haji? Wah, udah sujud dia. Jadi sesuatu yang luar biasa nggak pernah dibayangin. Jadi kalau gitu gimana? Balasan Allah kadang-kadang tidak pernah diduga-duga. Ada lagi, saya ngajar di Jalan Sudirman sana. Pengurusnya tiba-tiba ngasih tahu, Pak Ustadz mohon doanya bulan depan saya mau pergi ke Jepang katanya. Ada apa? Urus sekolah. Wah, saya bilang bersyukurlah. Kenapa? Ini balasan Allah buat Bapak. Kalau sengaja sekolah di Jepang berapa duit tuh? Ongkosnya berapa? Belum biaya hidupnya. Tapi ini gratis, dibayar oleh perusahaan. Apa maknanya? Itulah balasan Allah. Jadi kalau gitu gimana? Kadang-kadang amal-amal sepele kayak begini, sederhana begini, ngaji itu kayaknya kan sepele, tapi berkah. Mana berkahnya? Apa baca dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin, ada 2 orang kakak beradik. Si kakak jarang ngaji. Kalau Nabi ngajar gitu dia nggak pernah datang, dagang terus-terusan. Tapi si adiknya rajin ngaji, juga dagang, ngaji habis ngaji dagang. Sekali tempo si kakak datang kepada ya Rasul, tolong tegur adik saya itu jangan ngaji melulu.
Apa kata Nabi? La'allaka, boleh jadi rezeki yang kamu terima dari usaha kamu karena berkah adik kamu. Karena adiknya rajin ngaji, berkahnya sampai kemana-mana, sampai ke abangnya. Boleh jadi bapak karena rajin ngaji, belajar tafsir gini, gitu. Nanti berkahnya ada pada anak, pada istri, gitu. Yang kadang-kadang nggak bisa dinilai dengan uang, tapi itulah balasan Allah. Saya ngajar begini nih, pergi haji gratis, alhamdulillah. Umroh gratis, kan jadi pembimbing. Coba kalau tiap tahun berangkat haji, berapa duit? Makanya tuh. Nginep di hotel bintang 5 di Mekah Madinah, berapa duit tuh gitu. Tapi gratis, kenapa? Inilah balasan Allah. Jadi mesti punya optimisme, keyakinan bahwa kita suatu saat akan merasakan balasan itu. Kita lihat lagi. Wala takunu, janganlah kamu seperti kalladzina nasullah. Janganlah kamu seperti orang-orang yang suka lupa kepada Allah. Hidupnya banget, jangan sampai lupa pada Allah. Taraku ta'atahu, apa tandanya lupa? Meninggalkan taat kepada Allah. Jangan sampai kamu nggak sholat, jangan sampai kamu nggak ibadah. Fa'ansahum, lalu Allah menjadikan mereka lupa. Kalau suka melupakan Allah, Allah bikin lupa beneran. Kepada dirinya sendiri, lupa sama dirinya. Ayyuqaddimullaha khairan, bahwa mereka mendahulukan untuk dirinya akan amal kebajikan, lupa, nggak mementingkan dirinya untuk bagaimana nanti di akhirat selamat. Hawa nafsu terus diumbar. Terus Allah mengatakan ulaika humul fasikun, mereka itu orang-orang yang fasik. Fasik itu tahu kalau Islam benar, tahu kalau sholat itu benar bagus, tapi nggak ngerjain, itu fasik namanya. Kenapa fasik? Karena lupa pada Allah. Jadi kalau gitu jangan lupa sama Allah. Kalau pakai bahasa kampung, eling lan waspada. Eling, ingat dan waspada itu. Waspada gimana? Jangan lupa kepada Allah. Selalu ingat Allah. Memulai kerjaan dengan baca bismillah, selesai kerja baca alhamdulillah. Memulai berangkat dari rumah bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu sepele tapi mahal. Gara-gara bapak baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, dari mulai langkah pertama sampai ntar malam pulang atau ntar sore pulang, semuanya ibadah dibikin. Coba seandainya maaf kita nggak ada umur, syahid. Jadi sederhana tapi mahal. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada diterangkan orang kalau mau berangkat kerja, berangkat kemana aja baca bismillah tawakkaltu. Di depan ada 2 malaikat berdiri. Malaikat yang kanan langsung nyautin hudita wa kufita wa wukita wa tanah an syaitan. Kamu telah mendapat petunjuk Allah. Kamu telah dijamin keperluan keluarmu. Yang kamu kejar itu disediakan oleh Allah. Kamu telah dijaga dan dijauhkan dari gangguan syaitan. Dalam hadis itu dikatakan begitu kita melangkah, malaikat yang sebelah kanan yang nyautin itu langsung ngikut kita. Kalau bahasa kamu ngintilin. Kemana kita pergi terus sampai ntar pulang. Kalau bapak pergi kerja didampingi malaikat, setan nggak berani. Setan juga jiper dong. Dia kiranya malaikat. Jalannya lancar, hidupnya selamat, nggak ada halangan, nggak ada bencana. Itu sepele tapi mahal. Sederhana tapi bagus. Jadi kalau gitu gimana, jangan lupa. Terus kita lanjut lagi. La yastawi, gitu. Tidak sama ashabun nar wa ashabul jannah. Orang-orang bakal masuk neraka dengan orang yang bakal masuk surga, nggak sama dong. Tampilannya, kelakuannya, perbuatannya, sifatnya nggak bakal sama. Ashabul jannah, penghuni-penghuni surga itu katanya
humul faizun, orang-orang yang beruntung. Faizun itu sukses. Dari kata faza yafuzu fauzan, faizun orang-orang sukses. Jadi dari ayat ini kita dikasih tahu, kalau Anda pengen sukses, jadilah ahli surga. Untuk jadi ahli surga tadi caranya bertakwa kepada Allah, siapkan amal buat hari esok yang lebih baik. Jangan sekali-kali lupa pada Allah. Apain aja, berbuat apa aja, masuk ke rumah sekalipun baca salam, meskipun rumah sendiri. Kadang-kadang suka maaf ya, kalau ke rumah orang assalamualaikum, ke rumah sini nyelonong aja. Padahal rumah sendiri justru lebih mahal. Kan Nabi pernah ditanya sama sahabat, ya Rasul katanya, doakan saya dong ya Rasul, ajarin saya supaya saya hidupnya berkah. Kalau kamu pengen hidup berkah, idza dakhalta manzilaka fasalim ala ahlika. Kalau kamu kepengen berkah, kata Rasulullah, setiap kali kamu masuk ke rumahmu, ucapkan salam buat keluargamu. Waqra surat al-ikhlas marrah, bacalah surah al-ikhlas 1 kali. Dijalanin sama dia. Asal masuk rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah sendiri. Begitu kakinya masuk kaki kanan, pintunya dibuka, kaki kanan masuk, baca al-ikhlas, qul huwallahu ahad sampai selesai. Beberapa hari kemudian dia lapor sama Nabi, ya Rasul katanya, amal yang Anda perintahkan sudah saya jalankan. Sekarang saya lebih berkah dibandingkan sebelum ini. Dalam hadis katakan hatta afaldo ala jironi, sampai luber rezekinya ke tetangganya. Kalau rezeki luber kan lebih dong, Banyak kan. bisa ngasih tetangga, tandanya lebih dia. Kenapa? Gara-gara itu baca salam, baca al-ikhlas. Kalau Bapak lagi baca bukunya Syekh Nawawi Banten, ada dikatakan kalau kita mengucapkan salam ke rumah kita, setan yang menguasai rumah kita nggak kabur. Namanya dasim. Ya, dasim itu dia menguasai rumah Bapak. Dasim itu bukan satu Pak, banyak. Anak cucunya dasim itu banyak. Dia menguasai rumah-rumah penduduk, rumah orang, rumah siapapun. Emang kerjanya gitu, menyesatkan manusia. Di mana adanya si dasim itu? Dalam kitabnya Syekh Nawawi dikatakan dia ada di lemari. Kalau lemari itu habis pakaiannya habis dilicin, habis setrika kan dilipat, ada yang digantung. Nah dia ada di balik lipatan itu. Kalau digantung dia masuk nyelip di gantungannya itu. Kalau ibunya rumah makin nggak baca bismillah, nemplok tuh si dasim. Coba Bapak lihat deh, orang kalau bajunya mahal, jalannya beda, lenggangnya beda. Kalau arlojinya mahal, lain dengan harga biasa. Kalau mahal dikit-dikit begini dia. Ini gitu. Biar kelihatan jangan. Coba. Jadi makanya benar Nabi itu baca bismillah mahal itu. Di mana lagi itu di dasim menguasai tempat tidur kita. Kalau Bapak mau tidur, sebelum Bapak tidur si dasim duluan tuh ngegeletak situ. Ngapain gitu kan? Ketika Bapak mau tidur nggak baca bismillah, nggak baca, apalagi kayak Nabi kalau tidur mau tidur baca sholat dulu 4 rakaat. 4 rakaat 2 rakaat salam baru tidur. Kalau kita tidur nggak baca apa-apa, ditiup tuh ya fuhu fihi katanya, diudunai, ditiup di telinganya si orang tidur itu sampai nggak kedengeran azan bunyi. Biar rumahnya sebelah masjid, tempel masjid, nggak kedengeran azan subuh, udah tiup tuh. Jadi benar Nabi Muhammad itu dalam hadis lain dikatakan, Siti Aisyah cerita kalau Nabi mau tidur, sebelum tidur tempatnya ditebahin tuh tebah. Digebugin, dikeplikin. Kalau dikeplikin satu, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah bikin kabur tuh dasim.
Dan kalau dikeprikin begitu, debunya kan pergi dong, tidurnya juga nyaman. Bismillah yang bikin mahal. Coba, gimana lagi tuh si Dasim di rumah kita tuh katanya. Kalau kita mau makan, sebelum makan dia udah duduk tuh di situ tuh, di kursi-kursi itu. Banyak Dasimnya, setannya. Kalau kita makan nggak baca Bismillah, nimbrung dia. Tuh nimbrung. Ikut makan. Karena apa? Setan tahu mana yang berkah, mana nggak berkah tuh. Nasi sepiring dia tahu mana nasi mengandung berkah, mana nggak berkah. Bapak baca lagi kitab Riyadhus Shalihin. Kalau makan jangan sampai disisain. Kenapa? Kan anta la tadri fi ayyi syai'in barakah. Kamu nggak tahu mana makanan yang mengandung berkah, mana yang enggak. Makanya kalau ngambil jangan ini sepiring metrung. Nah, elah, sepiring metung. Aduh. Kira-kira aja. Nah kalau kita baca Bismillah, kabur tuh saya Dasim tuh. Ini orang nggak bisa dikelabui ini. Gitu. Jadi di mana-mana setan banyak Pak. Kalau gitu gimana? Waspada menghadapi itu semua. Jinnya Pak baca Bismillah, baca salam. Apalagi baca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu intinya Islam itu. Tauhid itu situ. Ada asma Allah, ada prinsip pokok dalam Islam, ada sifatnya Allah. Nah, orang-orang yang punya ciri-ciri keislaman, hidupnya berkah, bakal faizun katanya, bakal masuk surga. Kalau gitu gimana? Kita mesti kuasain itu. Kerja bukan lihat tampilannya, tapi isinya. Kalau gitu gimana? Bismillah Pak. Ini kesempatan mahal. Kita disediakan oleh Allah peluang untuk meraih yang terbaik. Sampai situ pesannya Allah. Sekarang pindah nih tentang agungnya Quran. Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin. Kalau sekiranya, kalau saya seandainya kami turunkan Quran ini di atas gunung, katanya. Kami itu Allah dan malaikat. Wa ju'ila fihi tamyizun kal insan, dan dijadikan pada gunung itu tamyiz, pemisah seperti manusia. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Pasti kamu akan melihat, katanya, gunung yang kami turunkan di atasnya Quran itu khashi'an mutasaddian, tunduk dan terpecah belah, hancur. Jadi kalau Quran diturunkan di atas gunung, gunungnya hancur. Mutasyaqqiqan, terpecah-pecah. Kenapa? Min khasyatillah, karena disebabkan takut kepada Allah. Apa maknanya? Quran dahsyat Pak. Ini satu tamsil, satu tamyiz. Kalau diturunkan di atas gunung aja hancur, apalagi kepada manusia. Bapak lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, keras, tegas, kasar, waktu masih kafir. Bahkan Umar bin Khattab ketika anaknya lahir perempuan, bayi, langsung aja dikubur hidup-hidup. Malu dia punya anak perempuan. Kenapa nggak bisa diajak perang? Kalau gede nggak bisa dapat warisan. Aib bagi orang sana zaman dulu, zaman jahiliyah, kalau banyak perempuan. Orang yang begitu keras hatinya, ketika mendengar adiknya baca Quran surat Toha, luluh hatinya. Gentar dia. Anterin saya ke tempat Muhammad. Nggak mau adiknya, nggak mau banget gitu. Kalau pakai bahasa sini, anterin, nggak mau. Setelah 3 kali diminta, saya mau nganterin abang, katanya kalau abang nggak mencelakai Rasul. Enggak, katanya. Jamin, pasti. Berangkatlah ketemu Nabi, sampai di depan Nabi, orang yang begitu keras dan tegar itu bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
luluh hatinya. Umar bin Khattab yang kayak gitu keras luluh, apalagi orang ngulik. Kalau gitu gimana? Ngaji-ngaji Quran nih membikin hati lembut. Amin. Coba Bapak lihat deh. Orang yang rajin baca Quran dengan yang jarang baca Quran lain. Baca Quran Bapak baca itu melembutkan hati. Perilaku juga sangat bagus. Dia sangat hati-hati. Kenapa? Quran di sini ada rahmat sini. Kalau Syekh Nawawi bilang, Abdullah bin Mubarak mengatakan, kalau bisa Anda baca Quran satu hari 100 ayat. Banyak amat 100. Sebenarnya nggak banyak. Kalau Bapak hafal Al-Waqiah 96 ya. Benar. Baca Al-Muluk 30 ayat, 30. 100 lebih. Tausiahnya nih kalau Bapak bisa usahakan dua-duanya hafal, Pak. Al-Waqiah kalau dibaca tamnaul faqra, mencegah kefakiran. Kalau Al-Mulk dibaca itu mencegah adab kubur. Kalau dua-dua dibaca selamat lah. Kalau jauh dari fakir kan ya mau minum ada, betul nggak? Betul. Mau ngapain ada, disediakan sama dimudahkan Allah. Kalau gitu gimana? Dua itu. Apalagi sih satu hari 1 juz, apalagi lebih berkah lagi. Watilkal amsal, perumpamaan itu, amsal itu perumpamaan al-madhkurah yang tersebut itu, nadribu halinnas, kami buat untuk manusia, la'allahum yatafakkarun. Tujuannya apa? Supaya manusia menggunakan pemikirannya. Coba dong pikirin gitu. Beruntung punya Quran, sangat bagus Quran itu dibaca. Misalnya nih Bapak sambil jalan dari rumah ke Hotel Mulia baca Quran, sambil jalan gitu. Saya nggak bisa yang panjang-panjang, dulu kan hafal kan? Guru apa? Itu aja dibaca terus. Ada seorang wanita zaman dulu itu jalan 90 km. Jauh kan 90? Tahu. Bogor. Nggak makan, nggak minum, nggak apa-apa. Cuman apa? Kok kamu bisa kuat jalan sampai 90 km? Saya setiap lapar, setiap waktu, setiap detik bacanya kulhu. Al-Ikhlas. Luar biasa tuh. Dan dia jadi mulia tuh orang. Zaman Nabi tuh. Ada seorang panglima perang, itu kalau mimpin sholat selalu habis baca Quran, surat Anu misalnya surat A, ditutup dengan Al-Ikhlas, selalu ditutup dengan Al-Ikhlas. Jemaahnya nih, pasukannya, mujahidinnya ini bilang sama dia, Rasul, udah selesai perang, itu panglima saya katanya kalau habis sholat, habis baca Quran di rakaat pertama dan kedua mesti ditutup dengan Al-Ikhlas. Apa maksudnya? Kata sahabat ini kepada Rasulullah, kamu tanya dia kenapa baca Al-Ikhlas. Ditanya Panglima, katanya, kenapa Anda kalau habis baca Quran di rakaat pertama kedua selalu ditutup dengan Al-Ikhlas? Saya setiap kali baca Al-Ikhlas muncul cinta saya yang menggebu kepada Allah. Kenapa? Karena di surah Al-Ikhlas itu ada asma Allah, ada sifat Allah lam yalid wa lam yulad, ada sifat Allah ahad, gitu. Ada af'alnya Allah. Gitu. Dilaporin sama Nabi, ya Rasul, dia baca Al-Ikhlas setiap selesai baca surat di surat rakaat pertama dan kedua, karena dia cinta pada Allah. Kasih tahu sama dia, Allah mencintai dia. Jadi kalau Bapak ingin dicintai Allah, Al-Ikhlas baca, amin. Amin. Sambil merem juga bisa kan? Gila. Mau tidur baca Al-Ikhlas gitu. Sepele tapi mahal, Pak. Itu faktanya kayak gitu. Kita lanjut dikit lagi ya. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah. Kalau dalam ilmu bahasa
Dalam banyak ayat Allah sering tampil dengan jumlah fi'liyah, kalimat-kalimat verbal dimulai dengan kata kerja. Ini enggak nih, jumlah ismiyah. Wallah, dialah Allah, itu kata benda kan. Siapa Allah? Kalau ada ayat yang dibuka dengan jumlah ismiyah, dengan kalimat-kalimat nominal, menunjukkan keabadian ayat itu, keabadian yang disebutkan. Dialah Allah katanya. Siapa Allah? Alladzi la ilaha illa huwa, yang tiada yang disembah kecuali Dia. Siapa Dia? Alimul ghaib wa syahadah, yang maha tahu apa-apa yang gaib. Pengetahuan kita tentang gaib terpakai ya sedikit. Yang paling tahu yang gaib itu cuma Allah. Ada apa di langit, ada apa di aras, ada apa di kursi, ada apa di alam yang lain, alam lahut, alam syahadah, alam malakut. Allah semua tahu tuh. Jadi alam yang nyata juga lebih lagi. Asir wal alaniyah, yang rahasia maupun yang terang-terangan. War-Rahmanur Rahim, dialah Allah yang maha pemurah. Dia juga yang maha penyayang. Apa bedanya Rahman dengan Rahim? Kalau Rahman bersifat umum, berlaku buat semua makhluknya tanpa pilih bulu. Orang beriman, gak beriman, Allah kasih rezeki, Allah kasih nyawa, Allah kasih hidup. Gak dibeda-bedain. Itu Rahman namanya. Tapi kalau Rahim khas lil mu'minin, khusus bagi orang beriman. Apa khususnya? Bapak, karena Bapak beriman, dapat jaminan masuk surga. Amin. Makanya jaga tuh iman, Pak. Itulah rahimnya Allah. Siapa Allah? Wallah, dialah Allah katanya. Alladzi la ilaha illa huwa, yang tiada yang disembah kecuali Dia. Siapa Dia? Al-Malik, raja dari semua raja. Kalau ada raja di dunia, Allah maharaja no. Kalau raja di dunia ada batasnya, ada masanya. Allah nggak ada batasnya. Di dunia raja yang paling masyhur Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi, rasul, raja. Nabi Sulaiman itu bisa mendengar suara burung, bisa ngomong dengan burung hudhud. Pernah dengar ya? Nanti kalau kita belajar tafsir surah An-Naml, saya ngajar tafsir An-Naml itu di masjidnya Habib Rizik malam Sabtu. Bagaimana tuh Nabi Sulaiman bisa ngomong sama burung hudhud itu? Bagaimana dahsyat hebatnya Nabi Sulaiman bisa menundukkan Ratu Balqis yang menguasai negeri Sabah. Sayang dia tidak beriman pada Allah, menyembah matahari. Sampai Ratu Balqis masuk Islam. Luar biasa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bisa ngedengar suara semut. Iya. Nama itu semut. Semut. Kata raja semut kepada semut-semut katanya, udkhulu masakinakum, masuk ke lubang katanya. Sulaiman mau liwat sama tentaranya. Nabi Sulaiman ngedengar semut ngomong gitu, mesem dia, senyum. Fatabas sama Sulaimanu, Nabi Sulaiman tersenyum katanya. Kenapa ngedengar itu? Padahal jauh jaraknya, sekitar 3 mil. Jadi semut ngomong 3 mil tuh berapa? 1 mil kan 1,5 kilometer ya. 3 mil itu pas 1,5 kilometer. Jadi Nabi Sulaiman bisa dengar. Tapi meskipun Nabi Sulaiman begitu hebat, begitu besar, begitu kuasa, Nabi Sulaiman bilang, hadza min fadli Rabbi. Jabatan saya, kekuasaan saya ini adalah karunia Allah. Saya nggak ada apa-apanya. Gak sombong. Beda dengan Korun. Korun kaya, sombong dia. Kata Korun, innama utitu min ilmi, katanya, bi ilmi. Semua harta yang saya punya ini karena ilmu saya. Allah nggak ada apa-apanya. Ditenggelamin sama Allah. Nah dari semua itu
Raja di raja cuma satu, itulah Allah Al-Malik. Seperti apa Allah yang Malik, yang itu raja itu? Al-Qudus, yang maha suci. Udah raja maha suci. At-Tahir amma la yaliku bi, yang maha suci dari apa yang tidak layak padanya. Ini Imam Jalalain ini hati-hati sekali dalam menafsirkan ayat. Terkenal tuh Jalalain itu. Ya, yang paling layak buat Allah apa? Maha suci yang buat Allah yang paling layak, yang sesuai dengan sifatnya. Jadi sudah maha kuasa karena raja, dia maha suci. Maksudnya gini, kalau bapak jadi pejabat, jadi penguasa, jadi pegang jabatan, jadilah orang yang lurus, benar, jujur, bersih, suci. Amin. Berkah, Pak. Seperti apa Allah? Assalam, katanya, yang maha sejahtera. Du assalama, katanya, yang mempunyai keselamatan. Jadi setiap pemimpin itu mesti punya obsesi bagaimana menyelamatkan lingkungannya, dirinya dan lingkungannya, tempat di mana dia bekerja, anak buahnya, bagaimana selamat dan sejahterakan. Minan naqais, dari segala kekurangan. Al-mu'min, yang mengaruniai keamanan, memberikan rasa aman. Bapak kalau di rumah mesti punya sifat kayak Allah nih, sampai di luar rumah memberi rasa aman pada istri, pada anak. Al-musaddiq rusulahu, yang membenarkan katanya kepada para rasulnya, bi khalqil mu'jizat lahum, dengan menciptakan mukjizat bagi mereka. Al-muhaimin, yang memelihara, min haimana yuhaiminu idza kana raqiban, yang menjadi penjaga. Nah, jadi kalau bisa Bapak punya sifat-sifat ini. Kalau kita punya kedudukan, kehormatan, tadi itu menyelamatkan, memberikan rasa aman, melindungi pada semua yang ada di sekitarnya. Asyahid ala ibadihi, yang menyaksikan atas hamba-hambanya bi'amalin, dengan amal mereka. Al-Aziz, lagi maha perkasa. Perkasa tuh nggak ada yang lawan, tapi nggak sombong. Nah, Allah tuh biar perkasa nggak sombong dia, biar perkasa tapi nggak bengis. Al-Jabbar, maka kuasa dia. Khobar khalqahu, katanya, alama arada, atas apa yang ia kehendaki. Al-Mutakabbir, lagi memiliki segala keagungan. Al-Mutakabbir artinya maha sombong. Kalau Allah sombong pantas, Pak. Pantas sombong, dia punya segala-galanya. Kita nggak pantas sombong. Karena nggak pantas, masih suka sakit. Ada nggak gitu ya? Iya. Masih suka kurang, kadang-kadang kantong kempes, ada kan? Ya kalau masih begitu belum pantas sombong. Kalau Allah nggak pernah susah, dia mah maha kaya, dia semuanya dia punya. Amma la yaliku bih. Tuh, Imam Jalalain hati-hati banget terhadap apa, katanya, dari apa yang tidak layak kepadanya. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari segala hal yang bisa, katanya, yang mereka persekutukan dengannya. Wallahul khaliqul bari, dialah Allah yang maha pencipta, yang mengadakan, katanya, segala sesuatu. Al-munsi minal adam, mengadakan dari asalnya tidak ada. Dulu kita nggak ada, sekarang ada. Bener nggak? Terima kasih dong sama yang mengadakan itu, katanya. Al-musawwir, yang membentuk rupa. Allah begitu perkasanya, dia bisa membentuk rupa semua orang, nggak ada yang sama. Biar anak kembar beda pasti. Mirip iya, tapi nggak sama. Mungkin mirip, tapi sifatnya beda. Lahul asmaul husna, dia mempunyai nama-nama yang paling indah, yang paling bagus, katanya. Ada 99 dalam hadis Rasulullah. Al-husna itu mu'annas dari al-ahsan. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi saking mulianya Allah itu, setiap saat makhluk yang di langit di bumi bertasbih kepada Allah. Kalau gitu malu kalau kita nggak bertasbih. Dengan apa yang bertasbih? Sholat. Sholat itu bertasbih, Pak. Ketika ruku tasbih, ketika sujud tasbih. Wa huwal azizul hakim, dia maha perkasa lagi maha bijaksana.
udah perkasa bijaksana. Biasanya manusia perkasa bengis. Kalau Allah enggak, perkasa tapi bijaksana. Kalau bisa Bapak kayak gitu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Selesai nih surat Al-Hasyr ya. Nanti lanjut nanti surat Mujadilah. Mujadilah. Kalau Al-Mujadilah selesai, Habis. juz ya, udah juz bil, juz bil. Habis. Jelas? Jelas. Ada yang ragu? Nanya Ustaz. Ya. Saya kadang masih ragu-ragu mengenai sholat yang batal ya, berjamaah nih. Kadang saya prakteknya sih sebenarnya gampang ya. Kalau kita sholat berjamaah batal, ya udah keluar. Nah masalahnya itu kita posisinya di tengah. Ya contohnya di sini, ini Ustaz. Nah itu kan kalau ngelewatin orang-orang kan posisinya rapat. Ya. Apa mendingan udah diem aja dulu selesai sholat atau kita Ya. keluar wudhu? Kalau Bapak di tengah-tengah sholat berjamaah tiba-tiba batal, maka status Bapak pada waktu itu tidak berjamaah dan sholatnya batal. Terus gimana menyikapi batalnya wudhu, batalnya sholat? Bapak terus aja ikut sholat, gitu sampai salam. Begitu salam Bapak keluar. Gitu. Kenapa kalau Bapak diem aja? Satu, kelihatan orang banyak, ketara. Yang kedua, kalau Bapak keluar itu ngelewatin orang, dosanya saling ngelewatin itu sama dengan 40 tahun. Udah ikutin sholat gitu. Meskipun statusnya batal, tidak dapat pahala karena batal wudhunya. Udah selesai salam, Bapak cepat-cepat wudhu, balik lagi sholat. Kalau ada teman yang sudah mulai sholat yang berikutnya, Bapak ikut. Itu aja Pak. Siapa lagi? Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaannya mengenai salam nih Pak Ustaz. Kalau misalnya kita rumah kosong nih, kita wajib atau disunahkan memberi salam juga atau gimana? Ya, mengucap salam itu adalah amal sunnah. Walaupun rumah kosong. Menjawabnya wajib. Iya. Bapak pulang dari perjalanan, rumah kosong, nggak ada orang, kunci kita yang bawa. Iya. Tetap baca salam. Oh. Gimana salamnya kan dia bertanya. Iya. Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Jadi bukan assalamualaikum. Oh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Malaikat yang ada di rumah kita jawab salam kita. Berkah Pak rumah. Saya tetap baca Al-Ikhlas juga bisa. Oh baca tetap, jangan ragu, baca aja gitu. Itu penting Pak, itu prinsip-prinsip tauhid, prinsip-prinsip akidah yang mesti kita miliki. Dan setan takut Pak. Iya. Ya kalau kita bisa ngeliat setan ngacir, wah, kita cecer aja. Nanti Pak Ustaz. Ya, kalau saya yakin Pak, saya asal pulang, Iya. saya kalau pulang paling belakangan di rumah. Hmm. Semua udah pada masuk semua, saya baru pulang. Nah, saya begitu pulang sambil ngunci pagar, kunci pintu, itu baca. Selain baca Al-Ikhlas juga baca ayat kursi. Iya. Kenapa ayat kursi? Karena kata Rasulullah, man qara ayatal kursi fi baiti marratan wahidah yafiruna minhu syayatin 30 yauman. Siapa orang baca ayat kursi satu kali saja di rumahnya, setan kabur sebulan. Kalau kita baca sekali setan kabur sebulan, kalau kita cecer, nggak mampir-mampir. Nggak mampir-mampir. Rumah kalau nggak dimampirin setan, yang mampir malaikat. Malaikat. Kalau rumah dimampiri malaikat, suami istri rukun, anak sama orang tua hormat, orang tua sama anak sayang, itu karena nggak ada setannya. Coba kalau dangdut terus, udah. Dangdut terus. Keberungsung, apa keberungsung? Gerah, artinya nih nggak. Gitu ya.
Mudah-mudahan rumah kita kaya Amin. Amin. seperti surga. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin Amin. wa bi haqqi ummil Qur'an allimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa allimna at-ta'wil wa bina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Rabbana wafiqna washfi mardana wa sahih asalana wa qawi a'malana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian terima kasih. شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل